Salam saudara, bersama saya dengan Pendeta Jeremias Palehema, Gereja Sahabat Indonesia Makassar. Baik, kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya ketika saudara dan saya mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan, itu akan membuat kita lebih maju satu langkah ke depan. Hari yang kemarin akan kita tinggalkan dan hari yang berikutnya akan kita jalani. Nah, untuk menjalani hari-hari yang baru, saya dan saudara perlu mendapat kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya ingin berbagi satu hal penting, supaya kita lebih dewasa dalam kerohanian kita. Karena Alkitab catat orang-orang yang tidak dewasa atau yang belum dewasa atau bayi rohani itu makanannya hanya susu ataupun bubur. Sedangkan firman Tuhan itu sangat keras, seperti makanan keras yang harus kita nikmati. Biasa orang-orang yang bayi rohani ketika makan firman Tuhan yang keras, itu membuat kehidupannya menjadi hancur dan berantakan. Mari saudara, sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema apakah Allah mengingat engkau di dalam kehidupanmu saat ini. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan, saudara pemirsa di rumah dan di mana saja berada bisa mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Pastikan saudara tetap tenang, mendengarkan sampai selesai firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-4. Di Kaisare ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Nah saudara, jam 3 petang malaikat Tuhan datang kepada Kornelius. Ini hal yang luar biasa karena Alkitab catat bahwa Tuhan biasa membagi berkat itu di malam hari. Tapi kali ini malaikat Tuhan datang kepada Kornelius pada jam 3 petang. Artinya itu ada dalam kondisi yang sibuk dalam pekerjaan atau dalam usaha, dalam pelayanan dan lain sebagainya. Nah saudara, Kornelius dijenguk oleh malaikat Tuhan dalam situasi yang menurut manusia itu tidak mungkin, tapi Tuhan datang kepadanya. Nah kita lihat kembali tentang tema kita hari ini, apakah Allah mengingat engkau? Ketika di batrahnya, dalam beberapa waktu berjalan setelah air bah, Tuhan mengingat Nuh. Setelah ada masalah yang terjadi begitu panjang, membuat dunia dihancurkan dengan air bah, manusia-manusia dihabisi dengan air bah. Setelah masalah itu selesai, Tuhan kemudian ingat kepada Nuh. Nah dalam situasi ini, orang berpikir Tuhan lupa akan kehidupannya. Orang berpikir Tuhan lupa akan apa yang terjadi pada saat ini. COVID-19 sementara terjadi, virus yang ganas ini sementara terjadi dan kita alami. Dan orang berpikir Tuhan sudah lupa akan situasi ini, dan manusia mulai kecewa.
manusia-manusia mulai hilang pengharapan karena berpikir Tuhan sudah lupa kepadanya. Alkitab catat, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lupa kepada kita semua. Situasi yang terjadi saat ini, Tuhan selalu ingat kita. Itu sebabnya saya mau sampaikan hari ini apa yang sudah saya dan saudara perbuat kepada Tuhan sehingga Tuhan ingat hidup kita. Apa yang sudah saudara dan saya kerjakan kepada Tuhan sehingga Tuhan mulai melakukan sesuatu terhadap kehidupan kita. Alkitab catat bahwa di hadirat Tuhan, Tuhan mengingat akan doa dan sedekahnya Kornelius. Kornelius belum mengalami yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus, tapi dalam situasi dia percaya kepada Tuhan, makanya malaikat Tuhan datang kepadanya. Dan setelah dia berjumpa dengan malaikat Tuhan, dan Tuhan mengutus Petrus ketika berbicara kepadanya, saat itulah dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah saudara, apakah Allah mengingat saudara saat ini? Mari kita cross check kerohanian kita. Mari kita lihat sejenak ke belakang kerohanian kita. Kita lihat sejenak ke belakang kita, waktu-waktu kita mengikut Tuhan. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita buat kepada Tuhan dalam masa-masa kehidupan kita. Nah saudara, bagaimana supaya Tuhan mengingat akan kita? Satu kali waktu ketika saya sementara mendapat berkat dari Tuhan, tiba-tiba saya di tengah jalan, Tuhan ingatkan saya, ada seseorang yang harus saya berbagi berkat dengan orang ini. Dan mulai saat itu, waktu saya berjalan, hati saya mulai menangis karena Tuhan mulai ingatkan saya bahwa tentang segala sesuatu yang saya miliki ataupun saudara miliki, itu tidak semuanya untuk saudara. Ada sebagian yang lain untuk orang lain. Di Israel, ketika mereka tanam sesuatu dan panen, itu mereka tidak habiskan semuanya waktu panen, tapi mereka tinggalkan sekitar 10% untuk orang-orang asing, untuk orang-orang yang tidak mampu. Mereka tinggalkan supaya orang lain bisa memungut hasil panen itu. Nah, bagaimana supaya Tuhan mengingat kita? Alkitab catat, yang pertama, ada 4 sampai 5 poin saya akan bahas hari ini. Yang pertama adalah Anda harus ingat Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan ingat kita? Yang pertama, kita harus ingat Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingat penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang engkau katakan tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Jadi untuk Tuhan mengingat kita, pertama kita harus ingat Tuhan. Karena siapakah kita? Raja Daud berkata, kita ini hanya seperti cacing-cacing yang tidak ada gunanya. Tapi karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, maka dengan kasih itu Dia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu kita. Tapi kadang-kadang kita menolak Dia. Saudara, saya mau berkata, hari-hari yang sulit ini, apakah dalam kehidupan saya dan saudara masih tetap mengingat Tuhan? Atau kita mulai ingat yang lain dalam hidup ini? Kita mulai ingat masalah kita. Yang kita ingat hari-hari ini hanya situasi yang besar, masalah yang besar ini yang menimpa hidup kita. Kita tidak lagi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengabdi kepada Tuhan dengan cara yang sesungguhnya, seperti yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Tapi kita mulai melakukan sesuatu yang melenceng dari kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita lupa Tuhan, maka tentu hidup kita tidak akan pernah sampai ke hadirat Tuhan. Doa kita tidak akan pernah sampai ke hadirat Tuhan.
Sedekah kita tidak akan sampai ke hadirat Tuhan. Pemberian kita tidak akan sampai ke hadirat Tuhan. Hari-hari ini orang mulai memberi dan menunjukkan sesuatu, bahwa dia melakukan sesuatu. Alkitab catat, orang yang melakukan sesuatu kemudian diketahui oleh orang lain, itu berarti dia sudah mendapat upahnya. Nah saudara, Yesus hari ini mengajarkan kita tentang hal-hal penting, bahwa mengenai yang tidak kelihatan, kita juga harus mengerjakan yang tidak kelihatan di hadapannya, supaya kita mendapatkan berkat dari Dia. Apakah saudara masih ingat Tuhan, atau saudara lupa Tuhan? Cross check kembali kehidupan saya dan saudara hari ini, waktu-waktu yang kemarin dan sampai saat ini, kita masih ada di relnya Tuhan, atau kita sudah melenceng daripada Tuhan? Yang pertama, saya dan saudara harus ingat Tuhan. Yang kedua, harus hidup saleh. Pengertian hidup saleh adalah taat kepada kehendak Allah, yaitu Tauratnya dengan sungguh-sungguh dan segenap hati, batinia maupun lahiria, atau kualitas utuh, tidak kurang, tidak bercela. Seorang Cornelius adalah berkebangsaan Itali dan tidak mengenal baik tentang adat istiadat dan cara penyembahan orang Yahudi. Tapi saya percaya ketika Yesus ada pada saat itu mulai mengajar, Cornelius mulai mendengar sesuatu tentang Tuhan, dan dia mulai mengenal Bapa di surga. Dia mulai mengenal Allah, makanya dia mulai berdoa dan selalu melakukan pemberian-pemberian kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Ternyata yang dilakukan doa senantiasa, memberi dengan sukacita, itu diingat oleh Tuhan, sangat diingat oleh Tuhan. Nah, hidup saleh, saudara, hidup saleh itu taat kepada kehendak Allah, yaitu Tauratnya. 10 hukum itu tertuju dari 1 sampai 4 tertuju kepada Tuhan, dan dari 5 sampai ke 10 itu tertuju kepada manusia. 1 sampai 4 kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan 5 sampai dengan 10 kita harus mengasihi sesama manusia. Dan ada hukum-hukum yang lain yang dikerjakan dan diterapkan oleh bangsa Yahudi kepada umat Israel pada saat itu. Nah saudara, orang Itali yang tidak mengerti benar tentang hukum-hukum dan juga adat istiadat Israel, tapi dengan itu dia melihat semuanya, ternyata ada kebaikan di dalamnya, dan dia ikuti semua. Dia taat kepada kehendak Allah atas Tauratnya, dan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati dia melakukannya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dikerjakan oleh Cornelius. Apa yang diminta oleh Tuhan dibuat oleh Cornelius. Dan karena dibuat semua oleh Cornelius, maka Alkitab catat di hadirat Tuhan, doa dari Cornelius sampai kepada Tuhan. Dan ini tidak main-main karena disampaikan langsung oleh malaikat Tuhan. Saya dan saudara, hari-hari ini baru pendeta sampaikan saja atau hamba Tuhan sampaikan, kita sudah punya semangat yang luar biasa. Baru pendeta atau hamba Tuhan sampaikan, saudara diberkati, saudara sudah punya semangat. Ini malaikat Tuhan yang turun datang langsung dalam penglihatan kepada Cornelius. Dan Cornelius yakin, percaya bahwa apa yang dia sudah naikkan itu juga sudah didengarkan oleh Tuhan. Nah, hidup saleh perlu, yaitu kualitas utuh, tidak kurang, tidak bercela. Saudara, hari ini saudara dan saya kadang-kadang melakukan sesuatu, baru diperintah yang mudah saja kita kadang-kadang sudah tidak bisa melakukan. Nah, bagaimana kita bisa hidup saleh kalau seandainya yang mudah saja
itu kita tidak bisa melakukannya, karena disusupi dengan hal seperti karena kamu sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nah, kadang-kadang ini juga membuat orang-orang Kristen hidup tidak sesuai aturan dan tatanan Alkitab dalam kehidupannya. Karena mulai berpikir Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, penuh pengampunan. Nah, kita mulai berpikir ke sana, akhirnya kita tidak lagi mengikuti apa yang Alkitab mau. Yesus berkata, kalau engkau ikut aku, maka pikulah salib yang kupasang, dan kuk yang kupasang itu ringan bebannya. Tapi kita mulai berpikir bahwa kayaknya kita sudah diselamatkan dengan cara kasih karunia, sehingga kita mulai cuek dengan semua yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita berdalil dengan dalil-dalilnya kita. Kita mulai berkata bahwa saya sudah begini, berbuat dosa, berbuat begini dan berbuat begini, Tuhan ampuni hidup saya. Saya berkata bahwa apa yang saya perbuat hari ini diketahui oleh Tuhan, dan Tuhan Maha Pengasih Penyayang. Dia bisa melakukan sesuatu di dalam kehidupan saya, dan Dia akan mengampuni kehidupan saya. Nah, ini yang membuat kekristenan saat ini menjadi gampangan. Hidup tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan bicara, tetapi mulai hidup gampangan dalam hidup ini. Tidak lagi berpegang kepada firman Tuhan, tidak lagi hidup saleh, tidak ada lagi hidup kudus, tidak lagi hidup suci. Karena kalau hidup suci, hidup kudus, orang mulai kepo kiri kanan, menyampaikan bahwa oh kamu seperti begini dan seperti begitu, karena kehidupan kita tidak sesuai dengan kehidupan dunia ini. Tapi Alkitab jelas berkata bahwa kalau kamu mencintai dunia ini, maka kamu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan. Nah, hidup kita mau kemana? Kualitas kita mau seperti apa? Apakah kualitas kita mau seperti kualitas dunia ini, atau kualitas kita mau seperti kualitas kerajaan sorga? Kalau saudara cinta dunia ini, maka cinta akan Tuhan tidak berlaku di dalam hidup saya dan saudara. Cornelius seorang dari Italia, perwira Italia luar biasa. Dia mengerti tentang tatahan dari kerajaan sorga, sehingga setiap saat dia melakukan berdoa senantiasa, dan juga dia memberi sedekah. Yang ketiga, takut akan Allah. Saudara, bagaimana saya dan saudara bisa diingat Tuhan? Yang pertama, saya dan saudara harus ingat Tuhan. Yang kedua, hidup saleh. Yang ketiga, takut akan Allah. Apakah dalam hidup saudara hari ini saudara masih takut kepada Allah? Mempunyai rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan? Atau saudara lebih takut dengan masalah saudara? Kembali kepada kehidupan saudara sekalian. Takut kepada Allah itu berarti kita akan melakukan setiap perintah-perintahnya. Takut kepada Allah itu berarti kita akan turuti semua yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita mulai melenceng ke kanan dan ke kiri, dan sudah tidak punya rasa takut sama sekali kepada Tuhan, karena kita berani berbuat kejahatan, kita berani untuk tidak melakukan yang diinginkan oleh Tuhan, dan kita berkata bahkan mungkin Tuhan tidak melihat hidup kita, apa yang kita kerjakan hari ini. Tentang kejahatan-kejahatan, Tuhan juga mungkin tidak melihatnya, sehingga kita kerjakan sesuatu itu hanya sesuai dengan keinginan hati kita. Saudara, takut kepada Tuhan itu yang pertama, saudara harus mengakui Tuhan yang bisa menyembuhkan saudara, yang bisa memulihkan saudara, yang bisa menguatkan saudara. Yang kedua, saudara harus benci kejahatan. Dan yang ketiga, harus beribadah kepada Tuhan. Jadi yang pertama, takut kepada Tuhan, harus mengakui Tuhan.
Orang sudah tidak mengakui Tuhan hari-hari ini. Karena kalau ke gereja, di gereja tidak bisa melakukan sesuatu. Karena Tuhan sudah tidak bisa buat sesuatu terhadap hidup kita. Ketika kita sakit, kita terkena penyakit, sepertinya dalam pikiran kita Tuhan tidak bisa sembuhkan hidup kita. Itu sebab semua keadaan kita mulai mencoba dengan cara hikmat manusia, dan kita mulai mengatasi berbagai macam hal tentang Tuhan. Kita mulai abaikan semua hal mengenai Tuhan, dan kita lakukan segala sesuatu dengan cara-cara manusia. Padahal rasa takut kepada Tuhan itu, yang pertama mengakui Tuhan, yang kedua membenci kejahatan, dan yang ketiga beribadah kepadanya. Saudara, apakah saudara masih beribadah kepada Tuhan hari ini? Apakah saudara masih sungguh-sungguh dengan Tuhan? Masih ada persekutuan, perjumpaan dengan Tuhan? Atau saudara mulai menghindar dari Tuhan karena saudara takut dengan situasi yang terjadi saat ini? Pertanyaan ini buat saudara, saudara jawab sendiri. Karena hati nurani saudara akan berbicara bahwa kalau kita takut Tuhan, maka tentu kita tidak akan takut untuk beribadah. Kita pasti akan bersama dengan Tuhan, berdoa kepadanya, dan melakukan hal-hal yang terbaik buat Tuhan. Yang keempat, memberi sedekah. Nah saudara, ini penting. Orang yang bisa membahas ini kecuali dia melakukannya. Kalau dia tidak melakukan, maka ini tidak akan dibahas. Karena hati nurani seseorang akan ditegur ketika hal yang dia tidak kerjakan, kemudian dia mau beratkan kepada orang, tapi dia sendiri tidak melakukan. Ini namanya kepentingan pribadi. Kalau hati nurani seseorang sudah tidak pernah berhubungan pribadi dengan Tuhan, maka tentu Tuhan sudah tidak bicara kepada hidupnya, dan apa saja yang dikerjakannya itu dianggap halal dan baik-baik saja. Saudara, kalau Tuhan sudah tidak bicara dalam hidup saya dan saudara, itu berarti rohani kita lagi mati. Itu berarti kehidupan kita lagi tidak stabil dan ada masalah dalam pribadi kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, hari ini ketika saya membahas tentang memberi sedekah, ini penting untuk kehidupan kita. Alkitab catat, orang yang memberi akan diberi, orang yang memberkati akan diberkati. Ini adalah konsep daripada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu memberi, kamu akan diberi. Kalau kamu memberkati, kamu akan diberkati. Nah, kalau anak-anak Tuhan pahami ini, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang mengeluh tiap hari. Tapi berkat Tuhan itu akan mengalir seperti air. Saudara, mari kita belajar bahwa kalau sesuatu yang kita pegang seperti botol atau gelas, kemudian diisi air, dan kalau tidak dialirkan, maka dia akan penuh. Waktu penuh, berkat juga akan berhenti mengalir. Saudara, kalau saudara baca firman Tuhan tentang Elisa, waktu ada seorang janda. Janda ini adalah janda dari seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini melayani dengan sukacita. Hamba Tuhan ini melayani luar biasa. Tapi kemudian hamba Tuhan ini meninggal dengan meninggalkan hutangnya. Nah saudara, saya prediksi bahwa ketika hamba Tuhan ini meninggal dengan meninggalkan hutang, itu berarti ada 11 suku yang tidak membiayai kehidupannya. Karena di Israel ada 12 suku, satu suku namanya suku Lewi. Suku Lewi ini harus dibiayai oleh suku-suku yang lainnya. Nah, ketika hamba Tuhan ini berhutang, maka itu berarti pertama ada masalah dengan hidupnya, dan yang kedua ada masalah dengan orang-orang yang bersama-sama dilayani pada saat itu. Sehingga dalam kematiannya dia berhutang, dan akhirnya yang ditinggalkan anak dan istrinya. Dan setelah dia meninggal, anak dan istrinya didatangi oleh orang-orang untuk mengambil anaknya menjadi budak. Dan waktu itu ada Nabi Elisa. Dan waktu dia mengadu ke Nabi Elisa bertanya, apa yang kau mau? Dan perempuan ini berkata, suaminya sudah meninggal, hamba Tuhan hebat luar biasa, tapi dia meninggal dengan meninggalkan hutangnya. Elia berkata, kumpulkan semua
bejana-bejana, tapi jangan terlalu sedikit. Saudara, ini peringatan buat kita dalam hidup ini. Ketika kita kumpulkan sesuatu, jangan terlalu sedikit. Doa Bapa kami jelas, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Alkitab catat, berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Saudara, antara cukup, banyak, dan sedikit itu ada perbedaan yang besar. Jadi kalau saudara punya cukup, berarti saudara cukup makan, cukup minum, cukup semuanya, cukup punya rumah, cukup punya mobil, dan cukup punya semuanya. Itu cukup untuk hidup kita. Nah, ternyata perempuan ini mengumpulkan dari beberapa tetangga yang lain, kemudian bawa dan taruh, kemudian saat itu minyak itu mengalir sampai semuanya menjadi penuh. Saudara, tangkap ini. Waktu semua sudah penuh, Alkitab catat, berhentilah minyak itu mengalir. Nah, saya mau beritahu, ketika dalam hidup kita, kalau saya umpamakan berkat itu terisi dalam botol dan di bawah botol dilobangin, maka berkat waktu terisi itu air terus akan mengalir, berkat akan terus mengalir, dan saudara akan terima berkat-berkat yang baru. Saudara tahu, kalau kehidupan kita mengumpulkan segala sesuatu, biasanya akan terjadi masalah. Tetapi kalau kita salurkan, ada sukacita yang besar terjadi dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang memberi. Itu sebabnya Alkitab tidak percuma kita baca, kita renungkan, karena Tuhan Yesus mulai balikan semua yang orang katakan bahwa kalau dia menerima dia akan kaya. Tapi Tuhan mulai balikan semuanya, bahwa sesungguhnya yang memberilah yang akan mengalami sukacita dan berkelimpahan. Yang kelima, yaitu berdoa senantiasa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Nah, saudara, hari ini apakah saudara berdoa? Apakah dalam masalah saudara berdoa? Ketika hadapi sesuatu, apakah saudara senantiasa berdoa? Atau saudara sudah capek berdoa karena doa tidak pernah dijawab oleh Tuhan? Nah, kita berpikir bahwa doa-doa kita sudah panjat bertahun-tahun, berhari-hari, berwaktu-waktu lamanya, tetapi doa itu tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Dan kita sudah tidak berdoa senantiasa. Alkitab catat pasal 10 ayat 4. Tuhan berkata begini, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Saudara, jangan jemu-jemu berbuat. Jangan jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Karena satu kali waktu doa kita, kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita kerjakan mungkin kita sudah lupa. Tapi satu kali waktu Tuhan akan ingat semua itu. Manusia bisa lupa semua perbuatan baik kita, semua apa yang kita kerjakan kepada orang-orang bisa lupa manusia. Karena manusia memang cenderung untuk lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa setiap apa yang kita buat kepadanya. Saudara, manusia satu sama lain ketika orang lain berbuat ini, kadang-kadang yang terjadi adalah yang sudah diperbuat baik, tapi kejahatan yang datang dalam hidup kita. Itu sifat-sifat manusia. Tapi sifat Tuhan adalah selalu mengasihi dan selalu mau beri berkat yang baru buat saya dan saudara. Nah, saudara mau tetap berdoa senantiasa, atau saudara mau berhenti berdoa? Putuskan sendiri dalam kehidupanmu. Karena Alkitab catat, kalau kamu senantiasa berdoa, maka satu kali waktu Tuhan akan ingat semua yang kamu kerjakan, baik itu doamu maupun sedekahmu, perbuatan-perbuatanmu yang kamu sudah kerjakan, ibadahmu, dan semua yang sudah kamu buat terhadap kehidupan orang-orang yang ada di sekitaranmu. Tuhan akan ingat semua. Percayalah, kalau kita sudah lakukan semua ini, maka satu kali waktu Tuhan akan mengingat setiap apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus yang punya pekerjaan ini kiranya memberkati saudara di rumah, saudara dimanapun berada. Saudara akan mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan. Salam sejahtera dari kami, Gereja Sahabat Indonesia Makassar. Tuhan Yesus kiranya berkati saudara. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Tuhan berkati.